Perkenalkan, namaku Muhammad Hafiz Wirananda. Jadi di sini aku bakal bahas ya tryout yang kemarin udah kalian ikuti gitu. Nah, mungkin sebelum itu kita berdoa dulu ya, berdoa disilakan. Oke, berdoanya bisa dilanjut nanti. Kita aku share screen dulu ya. Nah, oke, ini udah kelihatan kan ya? Gimana? Udah kelihatan atau belum ini presentasinya? Oke, sip. Jadi kita bahas agak cepat ya, karena soalnya banyak nih, 50. Pertama kita lihat yang nomor 1 dulu. Jadi dia ini membahas tentang proses replikasi. Ada diagramnya seperti ini replikasi yang standar ya. Jadi pada eukariot replikasi itu mengikuti metode model yang seperti ini. Nah, terus habis itu di kuncinya ini kan BBSB ya. Nah, kenapa? Karena pertama bagian yang H itu, bagian H itu kita sebut sebagai SSBP atau single strand binding protein. Fungsinya apa? Jadi dia itu fungsinya adalah untuk mencegah menyatunya kembali kedua strand ini. Jadi kan karena kita inginnya replication fork ini untuk terus terbentuk sehingga ini bisa digandakan untuk masing-masing strandnya, makanya di SSBP ini mencegah penyatuannya kembali sebelum ini selesai terjadi gitu replikasinya. Nah, terus untuk yang pernyataan B, yang F ini dia benar ya, ini topoisomerase. Jadi topoisomerase itu apa? Topoisomerase itu fungsinya untuk membuka double helixnya biar jadi menjadi bentuk yang lurus gitu ya, seperti tangga. Karena kan pada awalnya si DNA ini akan membentuk double helix gitu kalau kalian perhatikan. Nah, terus selanjutnya yang C itu salah. Kenapa kok salah? Karena si protein yang A ini dia atau DNA polimerase itu dia bekerjanya arahnya dari 5 ke 3 aksen ya. Jadi nukleotidanya itu ditambahkannya bukan ke ujung 5, tapi dia ditambahkan ke ujung 3. Jadi ini kan ada kayak kelihatan panahnya kecil gini. Jadi ini ujung 5 yang panah, terus yang segitiganya ini, ekornya ini bagian 3 aksen. Gitu. Makanya dia nambahkannya ke 3 aksen. Nah, yang terakhir, RNA polimerase 2 memiliki situs yang bekerja seperti protein G. Gitu. Maksudnya protein G itu gimana? Protein yang G ini ya ditunjuk situs yang bekerja seperti enzim, maksudnya gimana? Karena dia fungsinya dia itu untuk membuka ikatan ini ya. Karena kan kita tahu bahwa si DNA ini kan antara satu strand dengan strand lainnya memiliki ikatan. Untuk memecah ikatan itu, makanya dia si protein G ini bekerja sebagai enzim di ikatan-ikatan itu memecah ikatan sehingga terbuka. Nah, itu nomor 1. Terus di nomor 2, seperti ini, ada perbedaan antara ribosom ya, jadi translatornya dari mRNA itu kan ada ribosom itu. Dia ada perbedaan 2. Tergantung dari si ini prokariot atau eukariot. Nah, ketika kita perhatikan yang pernyataan A karena kemiripannya antibiotik yang menarget bakteri akan memiliki efek yang berbahaya. Nah, ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan nukleotida yang menyusun ini beda-beda ya. Jadi ini susunannya berbeda. Pada eukariot lebih panjang, jadi kompleksnya lebih besar ya, 60 sama 40. Kalau ini kan 50-30 gitu ya. Nah, karena dia berbeda inilah, makanya si antibiotik terhadap bakteri itu biasanya bekerjanya hanya kepada ribosom bakteri saja, kalau memang targetnya ribosom bakteri, gitu, spesifik. Nah, yang kedua itu pernyataannya benar. Kenapa? Karena RNA ribosom ini tersusun atas tersier 3 dimensi. Jadi maksudnya 3 dimensi gimana? Jadi ini kalau kalian perhatikan kan ada ini ya protein bukan protein lebih tepatnya RNA gitu. RNA terus habis itu nanti dia akan menyusun si 40S sama 60S. Topoisomerase ya. Topoisomerase itu jadi membuka helixnya. Kalau ini kan memutus antar ikatan strand satu dengan yang lainnya kalau yang helikase yang G ini. Tapi kalau yang F yang topoisomerase itu fungsinya untuk
dia itu dari bentuknya double helix itu kan dia spiral gitu ya, biar jadi rantainya lurus gitu, biar strandnya lurus. Nah itu dia butuh topoisomerase. Jadi fungsinya untuk meluruskan. Maaf Kak, boleh tanya dulu bentar. Ya boleh silakan. Ini yang topoisomerase itu bukannya sama helikase itu beda ya? Kan kalau DNA itu double strand untai ganda. Kemudian kalau mau replikasi kan dari untai ganda harus diubah dulu jadi rantai tunggal. Nah, untuk mengubah itu bukannya kita pakainya enzim helikase. Kalau topoisomerase itu bukannya untuk ini ya, menurunkan tegangan. Jadi ketika replikasi DNA terjadi, itu kan di pangkal-pangkal percabangannya itu terjadi kenaikan tegangan. Nah, untuk menurunkan tegangan yang tinggi itu tadi menggunakan enzim topoisomerase. Bukan Ya, begitu? ya, tidak seperti itu. Jadi tegangan yang dimaksud itu apa? Tegangan itu dibentuk akibat si strand ini dia membentuk ini ya, pilinan spiral itu. Nah, karena di setiap belokan ini dia ini akan menyebabkan tegangan di ikatannya. Agar tegangan di ikatan inilah hilang, makanya dia diluruskan sama topoisomerase gitu. Jadi maksudnya menghilangkan tegangan itu gimana? Tegangan itu terbentuk dari strand yang melingkar gini nih, spiral gini. Karena ketika dia lurus gini, maka tegangannya akan lebih rendah daripada kalau dia ada bending ya, ada penekukan gitu. Jadi memang benar dia menurunkan tegangan. Sementara helikasenya ya juga benar dia membuka ikatannya gitu. Ya, jadi maksudnya mengurangi tegangan itu maksudnya itu. Tegangan itu diakibatkan ikatannya dia itu agak terpelintir gitu ya, karena si bentuknya dia itu yang membentuk double helix gini kan. Dia membentuk helix itu. Gitu. Gimana? Udah clear? Terima kasih Kak. Oke, sip. Kita balik lagi ke nomor 2. Nah, ini tadi kita sampai yang B ya. Jadi RNA itu dia membentuk suatu sebenarnya dia itu RNA ribosomer ya, atau kita sebut RNA lebih spesifiknya. Itu dia nanti akan membentuk struktur sekunder dulu. Jadi kan ini baru yang panjang-panjangnya, baru yang satu apa itu kalau kita bilang pita-pitanya gitu ya, baru berupa pita dulu, terus dia membentuk struktur sekunder. Sekunder ini ketika dia dalam bentuk aktifnya atau yang kita sebut ribosom itu yang akan menjadi yang bentuk besar ini. Jadi ada subunit kecil yang 30S atau yang 40S ini, dan subunit besar atau yang 60S dan 50S ini gitu. Jadi tersiernya ini kalau sama protein agak beda dikit, tapi konsepnya intinya sama. Primer itu berarti masih hasilnya kasarnya kayak kalau protein polipeptida, kalau RNA berarti masih berupa strand gini. Terus ketika dia membentuk ikatan satu sama lain ada interaksi, dia bisa membentuk sekunder, lalu sekunder dengan sekunder bisa membentuk tersier. Jadi gitu. Makanya B benar. Terus yang C ini juga benar karena jadi protein menyusun ribosom ditranslasikan sitoplasmik dan ditransfer ke dalam nukleus. Jadi RNA ini dia itu dibentuk oleh nukleus ya. Jadi asosiasinya bukan nukleus, maksudnya ribosomnya ya. Jadi kalau RNA-nya dia memang translasi biasa kayak seperti kita tahu dengan ribosom yang lain. Ya enggak dengan ribosom sih lebih tepatnya, atau dengan apa itu, dengan RNA polimerase gitu ya. Jadi yang dia agak lucu itu, agak menariknya itu adalah kalau ini nukleus, kan ini ada DNA ya di dalamnya. Nah, DNA ini nanti ditranskripsikan keluar dulu, terus habis itu dia dimasukkan lagi ke dalam untuk disusun sehingga menjadi ribosom. Baru nanti ribosomnya udah siap dipakai, baru dia dikeluarkan lagi. Itu untuk si ribosom ya. Jadi dia nggak cuma ditranskripsikan aja terus langsung bisa, tapi dia harus mengalami modifikasi dulu gitu ya istilahnya. Nah, terus yang D, ribosom eukariot dan prokariot sama-sama menggunakan sel Carnot. Ini salah, kenapa? Karena kalau pada eukariot itu dia mengenalinya dengan sequence yang lain. Dia pengenalannya bukan sel Carnot. Ada lagi namanya. Nah, kalau yang si bakteri itu spesifik yang kita sering bahas itu adalah sel Carnot ini. Jadi sequence-nya itu memang ada di subunit kecil. Di subunit kecil jadi dia bisa mengenali sequence-nya. Jadi yang 40 sama yang lebih tepatnya yang 30 ya, sorry. Yang 30 ini nanti dia bisa mengenali sign Dalgarno. Sign Dalgarno-nya itu sendiri di mana? Nah, itu ada di mRNA ya. Jadi nanti mRNA itu di depannya sebelum
bagian yang ditranslasikan itu ada sequence yang disebut Sine-Dahl-Karnow gitu. Nah, terus yang tiga, ciri-ciri sel diabetes kanker atau bukan. Nah, ini dia pengetahuan umum ya. Di Campbell ada, kalian bisa baca di jadi itu di bagian belakang di babnya translasi ya atau ekspresi gen. Nah, yang pertama dia kehilangan anchorage dependent. Maksudnya gimana? Jadi untuk sel tumbuh itu harusnya ada matriksnya ya, ada matriksnya untuk tumbuh. Tapi pada sel kanker itu dia tidak memerlukan matriks. Jadi karena dia tidak memerlukan matriks, tumbuhnya dia lebih bebas, kurang teratur gitu dibandingkan sel yang sehat gitu. Nah, terus pembelahannya yang tidak terkontrol. Jadi intinya sel kanker itu adalah kerusakan gen yang mengatur pembelahan gitu. Karena misalnya gennya rusak, harusnya diperbaiki, dan kalau nggak bisa diperbaiki kan harusnya mati. Atau dia seenggaknya tidak membelah gitu ya. Tapi pada si kanker ini, dia bisa melewati fase-fase itu sehingga justru, atau bukan fase, lebih tepatnya checkpoint-checkpoint itu bisa terlewati, makanya pembelahannya tidak terkendali gitu. Nah, terus yang C ini juga benar. Jadi soal ini itu nomor 3 ini agak soal bonus gitu ya, karena udah ada di Campbell banget. Gitu. Tapi ini tetap penting karena kalian harusnya sudah paham Campbell gitu. Isinya Campbell harus sudah tahu kalau untuk tingkat OSK. Nah, dia kehilangan kemampuan menginisiasi apoptosis. Karena dia nggak bisa apoptosis, nggak bisa mati itulah, makanya dia mendevelop menjadi kanker. Seharusnya kalau misalnya dia terjadi kerusakan gen yang parah, misalnya pada replikasinya gitu ya, pada replikasi sel atau pada pembelahannya, dia harusnya mati melakukan apoptosis. Tapi karena sel kanker ini dia kehilangan kemampuan apoptosis, makanya si sel ini mampu membelah terus gitu, nggak mati. Yang terakhir metastasis. Ya ini udah umum banget, metastasis itu kemampuannya sel kanker untuk berpindah dari satu tempat yang lain. Nah, itu juga terhubung dengan pernyataan yang pertama ya, karena dia nggak butuh anchorage dependence, dia nggak butuh untuk menempel kepada suatu matriks, makanya dia bisa lepas dari bagian kanker itu, bagian tumornya bisa pindah ke bagian yang lain. Itulah yang disebut sebagai metastasis gitu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada sebuah gen yang disebut MTFNS2. Nah, terus si pembahasannya di sini pertama gambar tersebut mencakup seluruh sequence yang akan ditranskripsikan. Ini benar ya, karena dia punya promoter sama ada nanti daerah terminator. Nah, terus yang B, RNA ditranskripsikan akan mengandung tata box. Ini salah ya, tata box itu untuk atau apa ya? Tata box itu termasuk golongan dari konsensus sequence ya. Konsensus sequence itu sequence apa? Konsensus sequence itu adalah sequence yang akan dipakai untuk si RNA polimerase menempel waktu transkripsi. Jadi bukan waktu translasi ya. Karena dia tidak dipakai waktu translasi, makanya si RNA atau mRNA itu tidak akan mengandung tata box gitu. Yang C, codon stop TGA adalah pemicu menyebabkan terminasi transkripsi. Ini salah ya. Jadi terminasi itu bukan disebabkan oleh si TGA yang ada di belakang sini. Bukan di sini, tapi nanti di belakangnya dia ada sedikit lagi itu disebut sinyal poliadenilasi atau yang disebut AAU-AAA gitu. Biasanya seperti itu kodonnya atau bukan kodonnya atau bahasanya gitu. Jadi dia ada diletak di downstream. Maksudnya upstream downstream itu apa sih? Jadi kayak sungai ada hulu ada hilirnya. Hulu itu di atas, maksudnya di awal. Berarti ini hulu gitu ya. Nah, tata box di mana tata box itu di hulu atau disebut upstream. Nah, terus ada si bagian yang ditranskripsikan sendiri mulai dari ATG, ditranslasikan ya maksudnya. Mulai dari ATG sampai TGA ini. Nah, itu yang bagian yang ditranslasikan atau ditranskripsikan, dibaca lah istilahnya. Jadi dimulai kalau nggak salah mulai dari minus 117 itu. Nah, terus habis itu ada bagian terminasi DGA, terus bagian terminator, bedanya terminasi atau codon stop sama terminator. Terminator ini dia nanti ada yang ini poliadenilasi gitu. Nah, terus yang terakhir ini WRKY sama MYB, ini yang hitam sama putih ini. Dia katanya gini kan mungkin tidak memiliki peran yang penting. Nah, ini salah. Kenapa? Karena WRKY dan MYB ini bisa jadi merupakan enhancer ya, daerah enhancer. Enhancer itu apa? Dia itu daerah yang bukan ditranskripsikan, tapi dia membantu transkripsi gitu. Itu enhancer atau daerah regulator lah, gitu.
Jadi walaupun dia nggak ada di dalamnya yang bagian intron maupun exon, belum tentu dia bagian yang tidak penting gitu ya. Nah, terus nomor 5, GABA ini dia ada metabolismenya. Nah, seperti ini metabolismenya GABA. Terus habis itu kita lihat bagannya seperti itu. Nah, pada kuncinya dia kan SBBS ya. Pembahasannya dia yang GABA itu reseptor intraselular mengakhiri ekspresi gen, target itu salah. Kenapa salah? Karena reseptor GABA itu dia berada di membran plasma ya. Jadi dia bukan berada di dalam. Maksudnya gimana? Bukan berada di dalam. Karena kalau kalian perhatikan GABA ini dia molekul akhirnya yang mana nih disebut GABA ya? Di suksinil. Jadi nanti hasilnya di sini harus. Ini kayaknya kepotong. Ya ini di sini deh. Jadi kurang lebih GABA itu, nah ini nih GABA-nya, aminobutirat itu. Jadi kalau GABA kalian perhatikan itu punya gugus apa ini disebutnya karboksil ya, COOH, dan dia juga punya gugus amina. Efek dari yang dia memiliki dua gugus itu adalah dia sifatnya polar karena dia bisa mengion masing-masing ini, NH2 bisa menjadi NH3 dan COOH bisa menjadi COO- gitu. Karena dia polar, efeknya apa? Efeknya dia nggak bisa masuk membran plasma, makanya reseptornya itu bukan intraseluler tapi ekstraseluler. Terus yang B, pada pH tertentu GABA bisa menjadi sweeter ion. Ya, itu sifatnya dari ini ya, karena dia punya yang NH2 bisa jadi positif, jadi NH3+, sementara yang COOH itu bisa menjadi COO-. Gitu. Sweeter ion itu jadi senyawa bisa memiliki dua muatan gitu ya. Muatannya bisa positif, bisa negatif. Itu maksudnya sweeter ion. Terus cacat pada enzim suksinat dehidrogenase, mana itu suksinat dehidrogenase ini kan menyebabkan akumulasi GABA. Ini benar ya, karena harusnya kalau si GABA ini nanti udah nggak kepake, harusnya kan dia akan diubah menjadi suksinik semialdehid. Tapi kalau terus dia diubah lagi jadi suksinat ya. Nah, tapi kalau si suksinit dehidrogenasenya hilang, efeknya apa? Efeknya akan ini menumpuk. Karena ini menumpuk, enzimnya ini juga dia nggak akan bisa merubah karena itu sifatnya kesetimbangan reaksi ya. Jadi ketika senyawa produk itu sudah terlalu banyak, biasanya senyawa reaksi itu akan menuju ke kesetimbangan gitu atau berhenti. Karena berhenti nanti lama-lama GABA-nya juga menumpuk gitu. Nah, terus yang Yang C cacat pada ini udah, yang D penghasil energi glutamat akan menghasilkan lebih banyak ATP bila diubah menjadi GABA terlebih dahulu. Nah, ini salah ya. Karena kalau kalian perhatikan sama-sama menghasilkan NADH gitu di sininya. Jadi ini ada NADH-nya gitu. Jadi mulai dari glutamat, NADH, suksinat, ataupun dia lewat jalur ini juga ada NADH-nya gitu. Jadi dia sama aja, nggak terlalu berefek gitu yang di gitu. Nah, terus yang nomor 6, ini kita melihat si kromosom gitu ya, sedang mengalami telomer gitu ya. Jadi sedang membentuk kromosom, telomer ini sedang mengalami pemanjangan. Pemanjangannya dengan enzim telomerase ya. Nah, terus kita lihat pernyataannya, si telomerase itu dia keberadaannya bagi normal seluruh eukariot. Nah, jadi dia telomerase itu dia sedikit ya yang punya. Jadi nggak semua makhluk hidup itu punya telomerase gitu. Jadi dia walaupun penting, tapi dia belum tentu disebut housekeeping karena makhluk hidup yang nggak punya telomerase masih bisa hidup. Jadi apa sih maksudnya housekeeping? Kalau misalnya housekeeping gen itu gen yang kalau nggak ada itu dia selnya bakal mati. Misalnya gen-gen yang berinteraksi dengan badan Golgi gitu ya. Karena badan Golginya nanti nggak bisa bekerja dengan baik, kalau hilang ya dia otomatis selnya akan mati walaupun nggak melalui apoptosis gitu. Itu yang dimaksud dari si housekeeping gene. Jadi dia nggak termasuk bukan karena nggak penting ya, dia penting cuman ketiadaannya dia itu belum tentu menyebabkan sel mati gitu. Yang B itu telomer sequence pengulangan ya. Ini benar kalau kalian perhatikan aja simpel, kalian tinggal lihat oh ya dia mengulang-ulang gitu. Telomerase.
Telomer dapat ditranslasikan menjadi protein tertentu yang memicu apoptosis pada sel yang telah mengalami pengikisan telomerase berlebihan. Jadi ini salah. Kenapa? Karena telomerase itu daerah yang kita sebut sebagai daerah yang tidak ditranslasikan ya, atau UTR, untranslated region gitu. Jadi daerah gen yang tidak memiliki makna gitu. Bukan berarti nggak punya fungsi, tapi maksudnya nggak punya makna itu gimana? Maksudnya ketika dia ditranskripsikan dan ditranslasikan, dia nggak akan memiliki fungsi apa-apa gitu. Jadi C ini salah. Yang D, replikasi telomer rentan menjadi kejadian slippage yang dapat tanpa sengaja memendekkan. Ya ini benar ya, kalau kalian perhatikan dia bisa aja nggak mulai dari awalnya. Dia kadang nggak mulai dari awalnya, karena ketika dia nggak mulai dari awalnya atau slip gitu, akhirnya nanti telomerasenya memendek gitu. Nah itu dia yang menyebabkan efek dari penuaan sel ya. Penuaan sel itu adalah ketika si telomerase ini habis. Konsekuensi telomerase habis adalah ketika replikasi gen-gen yang tertentu itu bisa terefek oleh telomerase yang hilang ini, bisa ikut kepotong. Karena dia ikut kepotong telomerasenya, makanya si sel itu dia mati gitu, apoptosis. Makanya selnya menua. Nah, terus ini adalah ekspresi mRNA lag ya. Jadi ini kita membahas operon. Nah, terus kalau kita lihat di sini ada mutannya ya. Mutan ini dia pernyataannya SBBS ya. Jadi kemungkinan mengalami delesi pada segmen operator. Nah, delesi ini akan menghilangkan penghalang transkripsi karena si laktosa itu termasuk operon reversible ya. Operon yang bisa ditekan produksinya. Jadi ini salah. Terus laktosa kok inducible cuman gimana ya? Bukan reversible inducible-nya, apa sih istilahnya? Kerjanya arahnya negatif atau positif ya, lebih tepatnya. Jadi kerjanya operon si laktosa itu adalah, jadi misalnya kita asumsikan garis ini adalah gennya gitu ya, terus di sini ada operonnya. Nah, operon itu nanti dia akan dihambat oleh senyawa. Nah, tapi si laktosa ini senyawa gitu ya, atau kita sebut inhibitor. Inhibitor ini tapi nanti atau akan dihambat oleh si laktosa gitu. Jadi ini lak gitu. Nah, karena dia operatornya terdelesi, justru dia ekspresinya akan selalu terjadi. Maksudnya gimana? Karena operatornya nggak bisa ditempelin sama si X, si senyawa inhibitornya, akhirnya operonnya itu jalan terus, nyala terus laktosanya, ekspresinya. Jadi justru harusnya ekspresi laknya itu, mRNA-nya itu harusnya tinggi terus kayak gini. Gitu. Nah, terus habis itu yang C itu represor mutan tersebut tidak dapat berikatan dengan laktosa. Nah, ini ada kemungkinan benar ya. Maksudnya yang C ini kemungkinan represornya tidak bisa berikatan. Ya, ini bisa menjelaskan kenapa kalau si represor itu tidak bisa diikat dengan laktosa, berarti represornya akan dalam kondisi aktif terus. Otomatis dia akan menghambat operonnya terus atau menghambat daerah operator. Makanya ekspresinya dia rendah terus gitu. Nah, terus yang D, mutasi yang menyebabkan kode represor akan menghasilkan fenotip seperti mutan tersebut. Salah, karena kenapa? Mutasinya itu biasanya akan menyebabkan loss of function. Kalau represornya itu loss of function, berarti nanti operatornya nggak ada yang menghambat. Berarti ekspresinya kayak yang awal tadi. Kayak yang pernyataan A gitu efeknya. Nanti dia ekspresinya akan tinggi terus walaupun nggak ada laktosa gitu. Nah, terus yang nomor 8, ini sumbu Y aktivitas enzim, X adalah pH. Ini memperhatikan ini dulu ya. Kita lihat apakah masuk akal. Jadi kalau perhatikan di sini, kalau misalnya ini suhu ya, kok suhu X itu pH ya. pH anggap aja ini angka arbiter gitu ya. Jadi bukan angka benerannya atau skala gitu. Aktivitas enzim itu dia mengikuti suatu pH tertentu. Kalau dia keluar dari range-nya, maka otomatis dia akan turun. Jadi yang ini bisa jadi gitu, yang A itu bisa jadi makanya B. Nah, pernyataan kedua, jika sumbu Y adalah aktivitas enzimnya, maka sumbu X adalah temperatur. Ini juga masuk akal ya. Jadi temperatur itu juga butuh ideal untuk enzim, karena enzim itu protein. Nah, terus jika sumbu X adalah temperatur dalam derajat Celcius, maka suhu optimum enzim tersebut adalah 40 derajat Celcius. Nah, ini kalau di sini kalau kita lihat yang maksimum di sini ya.
di 40. Berarti dia benar gitu. Nah, terakhir penurunan aktivitas enzim saat suhu terlalu tinggi disebabkan oleh denaturasi. Ya, ini jelas ya. Karena memang enzim itu ketika suhunya terlalu tinggi akan mengalami denaturasi atau ikatan-ikatannya akan putus gitu. Terus yang nomor 9 ini infeksi virus, klasifikasi. Jadi klasifikasinya ini dia termasuk dalam virus ssRNA reverse transkriptase atau retro golongan ssRNA RT. Karena RNA RT itu retrovirus. Sementara ini tadi SARS-CoV ini mirip apa ya? Lupa. Mungkin lebih mirip ke apa ya? Tapi kalau ininya kalau kalian perhatikan aja deh, kalian lihat dari sini aja, dia nggak ada reverse transkriptasenya ya. Jadi replikasi, translasi. Jadi kalau kalian perhatikan nggak ada fase di mana RNA itu berubah jadi DNA di sini. Nah karena dia nggak ada yang berubah itulah, makanya kita sebut dia bukan retrovirus gitu. Nah terus yang pernyataan kedua, kenapa kok salah? Karena kalau kalian perhatikan di sini diagram genomnya itu genom virus itu langsung ditranslasi. Jadi prosesnya langsung gini kan, uncoating terus translation atau replication. Jadi dia berjalan secara bersamaan gitu, nggak perlu nunggu nggak perlu nunggu diubah dari sense menjadi non sense atau kebalikannya gitu ya. Anti-sense lebih tepatnya, bukan non-sense jadi anti-sense. Nah terus yang C dia juga salah karena genomnya ini tidak mengandung intron. Kalau kalian perhatikan isinya semuanya langsung jadi produk gitu ya. Dia cuma di splicing biasa. Gitu. Nah terus yang D, genom tidak mengkode RDRP. Ini salah, justru dia mengkode RDRP karena dia nggak masuk ke DNA dulu. Dia RNA-nya langsung digandakan menjadi RNA yang lain. Berarti dia RNA polimerasanya bukan yang DNA dependen. Jadi dia pakainya RDRP. Sementara RDRP itu dia nggak ada ya di makhluk hidup eukariot karena kita ikutnya dari DNA harus ke RNA, nggak ada RNA ke RNA lagi gitu, nggak ada transkripsi atau replikasi menggunakan RNA. Makanya dia harusnya punya ini genomnya, harusnya dia akan mengkodekan ini, terus dia akan dihasilkan, baru dia bisa replikasi gitu. Nah, terus yang nomor 10 ini tumor, dia mau lagi diamati gimana kuncinya. Nah gini, jadi tumor merupakan mutasi gen proto-onkogen. Jadi benar, mutasi tunggal akan menyebabkan transformasi sel menjadi tumor. Jadi kalau onkogen yang kalian sebut onkogen itu, ini juga ada di Campbell, itu dia cuma butuh satu bagian aja atau satu dari 2 kopi aja yang mutasi untuk menjadikan sel kanker gitu. Sementara kalau yang tumor supresor baru harus dua-duanya gitu. Kalau P53 harus dua-duanya, kalau onkogen cuma salah satu aja udah cukup gitu. Nah, terus yang kedua itu dia tumor homozigot di lokus tersebut tumor disebabkan supresor. Ya ini yang aku bilang tadi ya, barusan itu. Nah, yang C salah kenapa? Karena heterozigot kemungkinan orang tua mutasi lokus di ini sel gametnya. Jadi kalau tumor heterozigot berarti mutasi pada proto-onkogen. Tidak mungkin orang tuanya mengalaminya karena kalau dia mengalaminya akan menyebabkan tumor pada gonad, padahal orang tuanya harusnya kan normal gitu. Nah, yang D diperlukan mutasi 2 kopi proto-onkogen ini salah ya, karena kita tahu tadi bahwa proto-onkogen itu cuma butuh satu gitu. Nah, yang sekarang ke anvistum. Anvistum ini pembentukan buah. Terus kita lihat di sini bagian ditunjuk nomor sama dengan di atas lapisan bagian perikarp yang sama. Nah, ini benar ya. Jadi bagian 1 sama bagian yang di sini itu ditandai dengan 2 itu sama-sama endokarp. Ya, terus habis itu yang 2-nya itu meso, satu ini, terus 2 ini sama-sama mesokarpnya, terus habis itu endokarpnya yang 3 gitu. Kok endokarp, exokarp sorry, kebalik. Nah, terus yang bagian edible kedua buah merupakan bagian mesokarp. Ya, ini salah ya. Yang kita makan itu endokarpnya. Mesokarpnya justru nggak kita makan. Kalau di buah jeruk dia jadi kulit gitu ya. Nah, terus habis itu
Terus yang C, kedua buah tersebut merupakan buah majemuk. Nah, gimana caranya tahu buah majemuk atau tunggal? Ya kita lihat aja satu buah itu isinya berapa banyak biji gitu. Satu bunga lah lebih tepatnya. Satu bunga itu bisa menghasilkan berapa biji. Kayak misalnya kalau anggur itu satu bunganya bisa menghasilkan banyak buah. Nah, itu buah majemuk. Tapi ini dia tunggal ya, bijinya cuma satu gitu. Nah, jadi dia sama-sama tunggal. Ini bukan jeruk sih. Ini beda sih. Cari ini citrus. Jadi ya not exactly jeruk tapi mirip jeruk lah. Gitu. Nah, terus kenapa disebut ini? Kenapa kok nggak dia masuknya majemuk gitu? Kenapa nggak dimasukkan majemuk? Karena gini, buah majemuk itu dia satu biji, satu buah, tapi dalam satu bunga yang sama. Makanya kayak anggur gitu kan. Anggur itu kan ada bijinya masing-masing, atau kayak kurma misalnya gitu. Itu ada bijinya masing-masing. Dan ada buah. Untuk satu buah itu ada bijinya masing-masing, tapi bunganya, tangkainya sama, satu bunga yang sama. Kalau ini dia bijinya bisa banyak di dalamnya, cuman dia berasal dari satu putik yang sama gitu. Makanya dia disebut buah tunggal. Nah, terus yang D, pada buah jeruk umum disebut Hesperidium. Ya, benar. Jadi struktur buah jeruk dan teman-temannya itu termasuk Hesperidium. Ini pengetahuan umum sih. Nah, terus yang nomor 2, dia ini mengamati mutasi pada bentuk bunga ya. Jadi ini kita mengelihatin gen bunga, gen perbungaan. Ini ada juga di Campbell. Nah, gen 1 termasuk tipe A atau bukan itu kita lihatnya dari si ininya, kita amati agamus yang mana gitu kan. Nah, ini kita lihat ada 1 2 3 aktivisi A B C gitu ya. Jadi ini agamus gen, jadi yang mati itu adalah gen agamus di sini. Berarti agamus itu tipe gen A karena ini kehilangan gen agamus menyebabkan si tumbuhan itu tanpa ginaseum maupun androseum gitu. Jadi dia gen A. Nah, terus yang mutasi gen B menyebabkan fenotip seperti gambar C. Ini yang gambar C ya. Gen B ini yang tengah ya. Gambar C berarti dia harusnya dia justru nggak punya ini, kalau lebih tepatnya nggak punya putik gitu ya. Nggak punya putik. Jadi harusnya dia isinya cuman kok nggak punya putik, sorry. Dia ini isinya cuman putik doang justru. Nah, jadi dia gen B ini akan menyebabkan bunga tanpa spamen dan petal. Jadi kalau ini gambarnya agak ribet gitu ya melihatnya diagramnya. Cuman lebih simpel itu kalau kita perhatikan itu, jadi kita bagi A, B, C, B, A gini. Ini lebih enak melihatnya. Jadi si kelopak itu ini K, kelopak, terus mahkota itu A plus B, terus B sama C itu dia hasilnya adalah stamen ya, stamen atau andro itu. Nah, terus yang C itu tengahnya hasilnya adalah putih doang. Kalau jadi ini putih, pistil atau putih, terus ini S lagi, terus ini mahkota lagi, terus ini kelopak lagi gitu. Nah, terus yang terakhir ini, yang A ini saling meningkatkan. Ini enggak ya, karena dia berkebalikan. Kalau ada gen A, nggak boleh ada gen C. Kalau kalian lihat di sini, nggak ada yang perpotongannya antara A terhadap C. Nah, terus yang D, gen tersebut gen yang sangat penting bagi tumbuhan sehingga diekspresikan secara konstitutif. Salah ya, kalau konstitutif itu seterusnya. Sementara bunga itu adalah organ reproduktif, bukan vegetatif. Kalau yang diekspresikan seterusnya itu harusnya gen yang pada daun dan semacamnya gitu. Kan ini kan dipakainya dia cuma di bunga, jadi dia diekspresikan secara temporal gitu ya. Jadi hanya pada waktu tertentu gitu. Nah, terus kita masuk ke transport. Kalau tadi anatomi ini transport ini dia ada transport aktif, pasif, dan semacamnya gitu ya. Nah, ini diagramnya sukrosa. Jadi kalau yang pemompaan sukrosa ke floem itu butuh energi. Kenapa? Karena di floem itu konsentrasinya lebih tinggi. Gitu. Nah, terus transport tersebut melibatkan tekanan negatif sama seperti di silem. Ini salah ya. Karena tekanannya ini positif disebabkan gulanya di sini banyak. Gula yang di dalam sini itu banyak. Makanya dia tekanannya tekanan positif, bukan dihisap. Jadi kalau si silem itu dia dihisap ya, karena di atas airnya lebih sedikit, makanya kehisap. Kalau ini dia justru menekan masuk ke dalam karena di dalamnya konsentrasinya udah banyak gitu. Yang C itu juga salah.
Jadi hantaran floem dialirkan melalui komponen pembuluh floem. Jadi pada gimnospermate itu dia nggak punya komponen pembuluh floem ya, dia nggak punya companion cell gitu, itu nggak punya, dia diganti sama sel lain. Terus transport xilem selalu terjadi akropetal sementara basipetal. Jadi salah, floem itu dia bisa ke atas maupun ke bawah ya. Kalau xilem itu memang akropetal menuju ke petal, menuju ke atas. Kalau yang ini, kalau yang floem dia juga bisa ke atas. Misalnya dia ada pohon, ada bunganya gitu, dia belum tentu ke bawah gitu kan. Jadi bunga nanti ketika menjadi buah, si floem itu akan menyuplai ke sana, makanya dia juga bisa akropetal. Nah, terus yang nomor 4, Aisyah eksperimen. Ini dia mau memperhatikan perbedaan daun kalau defisiensinya beda-beda gitu ya. Jadi pertama keanehan disebabkan adanya kebutuhan nutrien berbeda daun tua dan daun muda. Ini salah ya. Jadi ini lebih berkaitan kepada nutrien itu bisa pindah ke enggak daripada apakah nutriennya itu butuhnya beda atau sama gitu ya. Karena nutrien itu ada beberapa nutrien yang dia nggak bisa dipindah dari daun muda ke tua. Atau sebaliknya dari tua ke muda. Nggak, beberapa nutrien nggak bisa pindah. Nah, terus yang pernyataan B, faktor yang menyebabkan peristiwa ini adalah dapat atau tidaknya ditransfernya. Ini ya ini memang menjelaskan kenapa A salah gitu ya. Nah, terus yang C, kalsium dapat ditransfer dari daun tua ke daun muda. Kalau diperhatikan, jadi defisiensinya itu nggak bisa ya, karena kalsium itu hanya terlihat di daun muda. Makanya nutriennya kita simpulkan immobile. Gitu. Nah, terus yang terakhir, gejala defisiensi magnesium hanya terlihat di daun tua, sehingga magnesium termasuk nutrien yang mobile. Ini juga salah karena magnesium itu justru dia di daun tua. Karena dia di daun tua berarti dia bisa dikasihkan oleh daun tua ke daun muda dulu. Karena daun yang muda kan yang masih lebih baru tuh, yang masih lebih optimal fungsinya. Jadi resource itu diarahkan ke sana. Kalau daun tuanya duluan yang defisiensi berarti nutrisi magnesium ini dia bisa ditransport gitu. Ini yang bisa dibaca dari sini ya. Ini readingnya bisa di situ. Terus nomor 5, ini mengukur bioakumulasi. Kalau tadi defisiensi, kita mau melihat pengumpulannya. Ini ada danaunya, ada suatu danau, terus kita lihat pembahasannya. Jadi pada danau, Mn diakumulasikan pada kedua tumbuhan dibanding logam lainnya. Nah ini salah ya, kalau kita tinggal lihat datanya aja sih ini. Jadi ini latihan melihat data. Kalian lihat data yang paling banyak yang mana gitu. Ternyata yang paling banyak kan CU gitu, pada keduanya gitu ya. Nah, terus yang B ini dia lemma minor bioakumulator lebih baik daripada potamegan lucens. Berarti ini kan kenapa kok salah, karena ini kebalik gitu aja. Jadi kita lihat lemma minor dibandingkan sama potamegan lucens gitu ya. Ini yang lemma minor potamegan lucens. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia justru lebih bagus yang ini ya, potamegan lucens. Di sini lebih tinggi relatif daripada yang bawahnya gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga ini tumbuhan efek dikompleksikan tertinggi pada danau B Miasovo. Ini ngelihat danaunya ya. Nah, ini danaunya benar. Kalau kita lihat di data B Miasovo, di sini dia paling tinggi relatif sama yang lain gitu ya. Ini sampai 40.000 tuh magnesiumnya. Nah, terus yang nomor 6, konsentrasi CO2 di udara tidak bertambah bagi tumbuhan. Nah, diagram dampak elevasi CO2 terhadap tanaman teh. Kita lihat di sini pertahanan keamanan terhadap hama diperantarai oleh metaboloid sekunder flavonoid. Nah, ini metaboloid flavonoid salah ya, karena kalau kita lihat di diagram ini pertahanannya itu justru diperantarai oleh kafein dan asam jasmonat ya. Jadi flavonoid itu yang buat kualitas teh, kalau yang defense itu beda lagi. Jadi di sini asam jasmonat justru. Nah, terus yang di sini kemungkinan terhadap mekanisme peningkatan NO yang tidak terkait dengan SA. Jadi melihatnya di mana? Ya kita lihat di sini aja. Si elevated CO di sini apakah ada si ini NO naik ya. Jadi NO itu bisa naik, tapi ada yang garis putus-putus nih.
Nah, garis putus-putus ini kan nggak tergantung sama SA-nya gitu. Berarti ada kemungkinan bahwa ada jalur yang lain gitu. Nah, terus yang C, peningkatan CO2 meningkatkan kadar gula daun tanaman teh yang mengundang hama. Nah, ini dia meningkatkan kadar gula daun. Jadi dari sini, dari elevator CO2, T yield-nya makin tinggi. Karena T yield-nya makin tinggi, makin gulanya makin tinggi. Makanya dia akan menarik gitu, akan menarik hama gitu. Maksudnya gimana sih? Jadi kita mau ngelogika aja. Kalian bisa ngelihat atau enggak CO2 itu naik dampaknya ke apa? Karena fotosintesisnya naik kan, gitu. Primernya naik, bioaccumulation biomass-nya naik, gitu. Makanya dia hamanya akan terundang ke sana. Yang terakhir, peningkatan CO2 meningkatkan produksi daun, namun mengurangi kadar kafein di dalamnya. Ini ya, kalau diperhatikan kafeinnya naik, tapi kadar ini bioaccumulation-nya atau kita sebut biomasanya itu meninggi. Jadi yield-nya naik tapi kafeinnya turun gitu. Terus nomor 7. Ini bisa further reading dari sini. Ini artikel gitu ya. Ini suatu artikel yang aku pakai sebagai soal. Kenapa kok KSNK pakai artikel? Karena memang sudah seperti itu ya. Sekarang trennya seperti itu. Nah, ini efek ketinggian. Terdapat perbedaan signifikan antara parameter rasa dari blueberry yang ditumbuhkan di ketinggian yang berbeda. Ini salah karena sebentar. Ini yang di figur 3, figur 3-nya nggak ada bedanya gitu. Semuanya sama aja gitu. Nah, terus yang rasa manis tertinggi dihasilkan dari tumbuhan lokasi tertinggi. Ini benar kita lihat dari value of titratable acid. Bukan dari sininya sih. Indikator manisnya mana itu? Nah, ini sweetness-nya yang merah itu yang paling tinggi tempatnya gitu. Nah, terus yang C, keasaman TSS blueberry selalu menandakan keasaman rasa. Selalu menandakan ini salah, tidak ada perbedaan signifikan antara TSS, YS, dan BS. Namun rasa keduanya beda gitu. Jadi di sininya agak beda. Cuman si ini antara satu sama lain ya, irreversible soluble acid sama rasa bitterness-nya dia nggak kelihatan tuh. Kalau misalnya ada hubungannya kan harusnya TSS-nya makin tinggi, begitu bitterness-nya naik. Ternyata enggak. Nah, terus ini, oh ini udah habis berarti ya, yang si fisiologi tumbuhan, 7 soal tuh. Oke, yang anatomi fisiologi hewan ada agak banyak soalnya. Nah, ini kita melihat muscle fiber ya. Jadi kita perhatikan di sini ternyata yang A ini kenapa kok salah? Karena dia kontraksi otot ini ATPase miosin. Kita memperhatikan ATPase gitu. Karena ATPase-nya makin banyak, kontraksi otot bisa dilakukan makin cepat karena energinya makin cepat tersedia gitu ya. Nah, terus B, otot ditunjukkan oleh panah kemungkinan merupakan 2B. Ini silakan. Yang mana yang menunjukkan kafein dan asam jasmani dapat menghambat hama. Ini harus agak di zoom. Nah, jadi dia flavonoids itu, wah ini nggak dikasih tahu di sininya sih. Tapi jadi gini, kalau yang di sini itu kemungkinan yang ini kan metabolit sekunder ya. Nah ini kalau kalian perhatikan di sini, kemampuan defense itu flavonoid itu merah nih ya. Merah itu menghambat, berarti secondary metabolism baik itu flavonoid dan semacamnya itu menghambat gitu. Dia justru mengarah ke kualitas teh gitu flavonoid itu. Karena dia kan antioksidan ya. Cuman antioksidan ini justru menghambat gitu, bukannya membantu, justru menghambat gitu. Bisa kalian lihat di ini ya, dari papernya ya itu melihatnya gitu. Nah, terus kita sambil lanjut dulu ya, biar agak cepat, biar pas dapat ininya ya. Nah, otot yang ditunjukkan oleh panah kemungkinan merupakan otot tipe 2B. Ini yang ditunjukkan panah ya. Jadi serabut 2B, 2B itu yang dua yang glikolitik ya.
Jadi karena aktivitasnya paling tinggi, bisa kita logika bahwa dia itu energinya butuhnya paling cepat. Karena butuhnya paling cepat, otomatis kita bisa masukkan ke 2B, karena B itu glikolitik. Itu tipe ototnya untuk pelari. Gitu. Nah, terus yang C, kemungkinan besar preparat ini diambilkan dari jaringan otot yang terlibat dalam kegiatan intensitas sedang. Ya, ini benar ya. Karena kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini, pewarnaan ATP asenya itu nggak sehitam itu ya, yang hitam sedikit ya. Harusnya kan kalau aktivitas tinggi dia butuh ATP ase banyak, berarti harusnya preparatnya gelap banget. Ini dia antara yang gelap sama yang agak cerah itu agak satu sama lain agak sama gitu ya. Ini kan agak cerah gitu. Karena dia sedang. Nah, dia preparat tersebut didominasi otot glikolitik. Karena warna sedang mendominasi, jadi yang ini mendominasi ya. Berarti aktivitasnya dia ini sedang, karena sedang otomatis kita simpulkan dia 2B gitu, yang oksidatif. Karena kalau sedang itu dia, maksudnya sedang itu gimana? Maksudnya dia aktivitasnya itu kayak misalnya lari jogging gitu ya. Lari jogging itu kan sedang ya, atau maraton gitu. Itu walaupun jaraknya jauh, tapi dia ya bukan kayak orang lari sprint, larinya nggak cepat-cepat gitu. Yang lebih penting adalah dia pernapasannya aerobik terus gitu. Itu olahraga intensitas sedang. Jadi makanya dominasinya bukan glikolitik tapi justru dia aerob gitu ya. Ototnya otot oksidatif atau aerobik gitu. Nah, ini pembuluh ya. Yang pembuluh darah kita lihat lapisan-lapisannya. Nah, yang bilang ini nomor 1 mirip dengan arteri. Ini benar ya, karena arteri itu dindingnya paling tebal dan dia juga punya otot halus untuk kontraksi gitu. Nah, yang pembuluh 3 memiliki luas permukaan total tertinggi di antara pembuluh-pembuluh lainnya. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan ini adalah kapiler ya. Kapiler itu kan paling tipis. Dia paling tipis di antara arteri, vena dan semacamnya, dia paling tipis. Dan berarti karena ini kapiler, berarti kita bisa simpulkan bahwa luas permukaannya memang yang paling tinggi gitu. Karena untuk pertukaran di jaringannya makanya luas permukaannya paling tinggi. Nah, terus kalau tekanan ini kita tentukan yang tertinggi, berarti kita cari arteri ya. Nah, karena arteri ini salah ya, karena pembuluh ini kemungkinan venola atau arteriola gitu. Kalau kalau vena itu pembuluhnya agak tipis gitu ya, dindingnya agak tipis gitu. Dan dia biasanya fibernya nggak sebanyak yang arteri, yang elastic fiber. Karena elastic fiber itu fungsinya apa? Fungsinya untuk memberikan elastisitas si arteri itu. Gitu. Karena kan dia tekanannya besar gitu ya. Jadi untuk melawan tekanannya dia punya elastic fiber. Gitu. Nah, tumbuhan 4 selalu membawa pembuluh 4 selalu membawa darah miskin oksigen. Ini salah ya? Karena pembuluh 4 ini dia itu vena cava kemungkinannya. Ini vena cava, vena yang paling besar. Itu dia atau vena ya salah satu vena yang besar itu kalau nggak vena cava, vena pulmoner ya. Nah, kalau vena cava memang benar membawa darah miskin oksigen, tapi pada vena pulmonaris dia kan membawa oksigen gitu kan. Jadi yang D ini salah gitu. Ini nomor 3 ada feedback positif negatif. Kita lihat negatif positif mekanismenya seperti apa kayak gini. Jadi ini tinggal ngelogika aja ya. Respon dari negatif feedback mengembalikan ke titik seimbang. Ini benar. Negatif feedback itu dia menghilangkan gangguan gitu, mengurangi gangguan. Nah, terus yang B, positif feedback seperti negatif, namun bukannya mempengaruhi disturban, ia melanjutkan sinyal tersebut ke mekanisme lain. Ini salah ya, karena dia memengaruhi sistem, tapi bekerja untuk menjauhkan sistem dari kesetimbangan. Jadi kalau yang ini mengembalikan, kalau ini menjauhkan, makanya dia tidak seperti negatif feedback cara kerjanya. Nah, terus contohnya negatif feedback itu homeostasis. Ya, ini benar ya, homeostasis itu memang negatif feedback. Kalau suhunya turun, nanti dia akan menggigil untuk mengembalikan suhu tubuh. Kalau kepanasan dia akan berkeringat untuk menurunkan suhu tubuh gitu. Nah, yang D contoh dari positive feedback itu pepsin. Jadi pepsin ini kalau ada pepsin yang lain aktif dia akan ikut-ikut aktif gitu. Itu contohnya mekanisme feedback positif. Contoh lainnya apa ya? Rekrutmen hemoglobin. Jadi kalau ada hemoglobin yang mengikat oksigen, nanti hemoglobin yang lain akan ikut mengikat oksigen gitu. Sama juga ketika kontraksi uterus ketika melahirkan ya. Ketika melahirkan itu kan
si bayi itu akan mendorong kontraksi. Jadi karena kontraksi itu mendorong kontraksi, nanti uterus akan melepaskan oksitosin. Oksitosin itu nanti akan menyebabkan kontraksi usus yang lebih besar gitu. Ini dapatnya dari Eckers, tapi sebenarnya dia bisa kalian pelajari di Campbell juga gitu. Jadi bukan berarti sumbernya dari buku lain nggak bisa dipelajari di Campbell ya. Ini cuma buat contoh soalnya aja. Nah, terus kita bahas ini seorang pasien ya. Nah, ini kita lihat di sini pasien tersebut memiliki cacat genetik, dia benar ya, karena dia sering mengeluhkan batuk gitu. Nah, terus habis itu dia kenapa genetik karena pamannya juga bawa ya, kakek dan pamannya juga bawa. Nah, terus kemandulan yang diderita. Nah, ini kemandulannya akibat si epididymis ini ya, epididymisnya silianya juga terganggu gitu. Nah, terus yang C, kemungkinan besar pasien ini juga memiliki masalah pencernaan karena tidak adanya mikrofili pada usus halus. Nah, ini beda. Karena mikrofili itu bukan silia. Silia itu dia itu bisa gerak ya. Kalau mikrofili itu dia ikut sama aliran cairan. Jadi mikrofili itu nggak ada komponen yang bisa membantu pergerakannya. Gitu. Beda sama si silia. Gitu. Nah, yang terakhir, sistem imun ini terganggu karena motilitas selnya terbatas. Ini salah. Kan kalau sel leukosit itu amoeboid ya geraknya, dia geraknya bukan pakai silia atau flagella, dia geraknya amoeboid kayak amoeba gitu, pakai pseudopodia gitu. Nah, terus ini COPD. Nah, ini ada datanya banyak, pasti kalian lihat ya datanya. Jadi ini kuncinya SSBB. Jadi ketika lihat COPD terkait tuberkulosis, umumnya berada ke dalam keadaan lebih parah daripada COPD terkait tembakau. Nah, ini salah ya. Karena pada ini COPD terkait TB itu sitokinnya lebih rendah. Jadi sitokinnya kalau dilihat yang perokok itu sitokinnya justru lebih sedikit gitu. Nah, terus yang IL alpha sama IL1B korelasinya beda dengan parameter respirometrik. Ini ngelihat dari sini aja sih. Jadi IL alpha, IL betanya konsentrasinya kan yang ini lebih tinggi pada tuberkulosis, ini lebih rendah gitu-gitu dah. Jadi kelihatan korelasinya hubungannya beda. Nah, COPD tembakau kemungkinan berada pada tahap klinis yang lebih tinggi dibanding COPD tuberkulosis. Ini benar karena yaitu tadi ya COPD-nya sitokinnya lebih tinggi pada yang perokok atau tembakau daripada yang tuberkulosis gitu. Nah, terus yang terakhir penumpukan start tissue penurunan parameter respirometrik. Ya, ini memang scar tissue ini akan menyebabkan alveolus itu tidak lentur. Karena tidak lentur, jadi dia kemampuan bernafasnya berkurang gitu. Makanya parameter respirometriknya turun gitu. Nah, terus nomor 6, dia punya tiga slide kata. Terus ini embrio ya. Dia mau habis itu C ini neuralasi, maksudnya gimana? Dia awal membentuk ini ya, cerukan satu ini, tanda satu itu adalah cerukan yang nanti akan membentuk neural plate gitu. Nanti yang akan membentuk saraf itu dari satu gitu. Nah, terus yang terakhir itu neurula, itu tahap ketika si kata ini udah punya ini ya, katanya udah punya notochord istilahnya gitu. Jadi dia mulai membentuk saraf sampai ke belakang. Nomor 3 menunjukkan York plug. Ini enggak ini York plug. Aku perhatikan dulu ya. Oh iya, jadi York plug ini sisanya York gitu, ya benar. Terus yang C ini embrio pada gambar C telah menyelesaikan neurulasi. Jadi ini salah ya. Jadi
dia maksudnya gimana neurulasinya belum mulai karena satunya ini belum melipat seperti yang bagian B. Kalau bagian B ini kan satu ini udah ketutup ya sama bagian yang ada bukit-bukit ini udah menutup gitu. Jadi itu yang udah selesai gitu. Nah, terus yang B struktur 2 mengalami pembentukan struktur 1. Jadi struktur 2 itu yang mana? Struktur 2 itu yang di dalam gitu ya. Ini benar ya. Jadi notochord tulang belakang itu dia struktur yang memulai struktur 1. Jadi maksudnya gimana? Jadi nanti kalau pada hewan itu ya, misalnya anggap aja ini embrionya gitu ya. Embrio, ini bagian kepala, ini bagian ekor gitu ya. Nah, jadi untuk membentuk si saraf itu pertama dia harus ada notochord dulu. Notochord dulu memanjang sampai ke bagian ekor, terus baru nanti dia diikuti dengan saraf. Jadi itu development gitu ya. Itu soal mengenai development. Terus deplesi miostatin. Jadi ini ada suatu senyawa yang disebut miostatin. Miostatin ini akan mampu menyebabkan si sel otot itu akan berhenti develop gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi untuk membatasi perkembangan sel otot biar dia itu enggak radikal, enggak berlebihan. Jadi ada miostatin relate. Jadi dia ada miostatin ini. Nah, ketika miostatin itu hilang atau habis, jadi dia akan menyebabkan hipertrofi gitu. Nah, ini dia melihat dua tikus ya. Jadi ada miostatin dan BEH untuk melihat performanya ini. Nah, terus ini kita bisa tentukan dari sini. Otot mencit MSTN ini lebih tinggi, tension lebih rendah daripada wild type. Ini kita lihat benar-benar salahnya gitu. Jadi ini tinggal ngelihat tensionnya aja sih. Jadi datanya apa? Misalnya tension. Nah, ini yang C ya. Tensionnya itu dia lebih rendah ya. Biru ini lebih rendah. Nah, ini tensionnya lebih rendah gitu. Walaupun weight-nya atau masanya, weight-nya itu lebih tinggi gitu. Terus habis itu diameter fiber myostatin akan lebih besar dibandingkan wild type. Ya ini benar ya. Terus mutasi myostatin menunjukkan gaya kontraktil otot dengan menurunkan kapasitas aerobik dari otot. Ini dia itu benar ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari ini. Rasio otot 2B 2A itu yang F ini ya. Jadi ini kalau kalian perhatikan ototnya yang MSTN ini yang 2B itu yang glikolitik ya, yang enggak aerobik itu makin banyak. Karena dia makin banyak, maka kontraksinya ini gayanya akan semakin lemah karena dia nggak bisa mempertahankan kontraksinya gitu. Nah, terus yang D salah, yang ini salah. Jadi otot yang tanpa myostatin tidak dapat melakukan sumasi kontraksi, ini salah ya. Jadi tikus biasa yang ada myostatinnya itu tetap bisa melakukan kontraksi yang sumasi gitu ya. Maksudnya sumasi gimana? Dia maksudnya bisa melakukan tetanus. Ini ditunjukkan pada diagram B. Nih, jadi dia tetap bisa tetanus. Gitu. Dia walaupun tanpa myostatin, myostatinnya kan hilang. Yang ini ada myostatin, ini hilang. Tapi tetap grafiknya mirip ya, hampir sama. Terus ini nomor 8, pandemi, lalala. Terus ini kematian spesifik umur pada pandemi menurut CDC. Nah, ini laju kematian berkorelasi positif menurunkan kekuatannya sistem imun pada kedua gelombang pandemi. Ini salah ya. Kalau kita lihat kemampuan sistem imunnya itu justru naik gitu. Jadi ini 1918 itu kematian tinggi juga terjadi pada kelompok usia produktif dengan sistem imun yang kuat. Jadi ini age-nya ya. Jadi age-nya itu padahal usia produktif tapi kematiannya juga tinggi. Berarti dia nggak menurunkan imun tapi emang berbahaya aja gitu. Nah, terus laju kematian yang tinggi pada umur produktif di pandemi 1918 kemungkinan disebabkan oleh cytokine storm. Nah, ini benar ya, pada sistem imun kuat jika dipicu virus dia akan menyebabkan cytokine storm. Jadi badai sitokin ini yang akan menyebabkan kematian akibat shock gitu ya. Jadi ini nanti kematian yang tinggi di sini itu justru karena sistem imunnya hiperaktif atau hipersensitif terhadap infeksinya virus gitu. Jadi itu yang disebut cytokine storm. Ini istilahnya lazim banget
dipakai waktu COVID itu ya, awal COVID. Nah, terus H1N1 virus dengan komponen adaptif seperti limfosit T. Jadi ini yang C salah penyakit yang cukup tinggi usia produktif. Jadi dia usia produktif di semua gelombang ya. Jadi dia nggak pengaruh tuh komponen sistem imun adaptif itu bukan diserang. Karena kalau menyerang sistem imun itu dia akan memiliki detol yang cukup tinggi di usia produktif pada semua gelombang. Nah, kalau kalian lihat 1911, 1917 itu rendah. Berarti dia nggak menyerang sistem imunnya. Sistem imunnya nggak diserang, tapi dia ya mati aja karena si ini tadi gitu. Terus ini difusi gas. Difusi gas ini pembahasan yang D itu udah jelas sih, makanya nggak perlu ini. Menuju organ target. Nah, ini. Jadi ada gas exchange, gas at lungs. Jadi ini melihat kalau di tisu, di jaringan itu, jaringan misalnya otot ya, anggap aja otot gitu ya. Itu gimana darah itu mengeluarkan darah itu ngasih O2, ngambil CO2, dan yang sebaliknya di paru-paru. Enzim 1 ini ya karbonik anhidrase ya, enzim yang merubah CO2 menjadi tambah H2O menjadi H2CO3 gitu. Nah, molekul 2 itu merupakan molekul ionik yang berfungsi sebagai potensial aksi. Ini salah ya, molekul ini adalah ion klorin. Ini ion Cl di sini, ini ion Cl. Jadi dia tidak berfungsi dalam potensial aksi. Yang berfungsi pada potensial aksi itu K+ sama Na ya. Nah, terus sebagian besar CO2 diangkut terlarut pada plasma dalam bentuk Hc3-. Jadi sebagian besar CO2 diangkut melalui cara 3. Yang ini ya, ini salah karena dia harusnya cara yang ini, yang paling banyak itu yang ini kalau CO2. Jadi lebih banyak di plasma daripada di hemoglobinnya gitu. Nah, terus yang terakhir proses 4, peningkatan rantai Hb terhadap oksigen akan memicu rantai lain untuk juga mengikat oksigen. Jadi ini benar ya, yang aku bilang tadi feedback positif itu ya. Jadi peristiwa ini menyebabkan si Hb itu kalau ada satu yang mengikat, nanti yang rantai lain ikut mengikat gitu. Itu kan positif. Kalau ada satu, dia akan menyebabkan yang lain makin mengikat, terus nanti efeknya kan yang makin mengikat dapat oksigen lagi mengikat, terus tadi tingkat-tingkat terus gitu. Nah, terus ini nomor 10. Ini dia dari Sherwood ya. Merupakan diagram mekanisme kontrolnya. Nah, kita akan lihat konsumsi kafein berpotensi menyebabkan MAC. Nah, jadi ini setelah lambung ini maksudnya, jadi dia setelah makan lebih tepatnya. Ini salah bilang, setelah makan harusnya. Jadi dia kafein ini menstimulasi fase gastrik dari sekresi lambung gitu. Dia fasenya bukan sefalik tapi fase gastrik. Kalau fase sefalik ini fase yang ini ya. Ini smelling, tasting, chewing, swallowing food. Jadi dia justru bikin istilahnya untuk kalau kita memang mendapat makan gitu, itu sefalik. Tapi fase gastrik itu dia ketika ada di makanan di dalamnya gitu. Nah, ini ketika sudah masuk makanannya udah kalian telan, nah itu fase gastrik. Kafein itu kerjanya di fase gastrik, bukan fase sefalik gitu. Nah, terus fase sefalik makanan dimasukkan dan dicerna di rongga mulut ya, ini yang aku bilang ya barusan ya. Terus yang C, produksi gastrin di lambung oleh sel G menyebabkan lambung salah satu organ paragrin. Nah, ini dia itu gastrinnya ini menyebabkan lambung sendiri, jadi bukan paragrin tapi autokrin karena diri sendiri yang dipengaruhi ya. Kalau paragrin itu dekatnya, misalnya usus terhadap pankreas itu paragrin, itu dekat gitu. Nah, terus yang D saat respons lain lari atau lawan, ini berarti itu ya, berarti simpatik ya. Jadi saraf simpatiknya nyala. Nah, ini dia akan stimulasi saraf vagus akan turun gitu. Karena pencernaan itu dianggap sekunder. Ketika kalian itu dalam kondisi bahaya, pencernaan itu sekunder. Jadi aliran darah dikurangi ke sana, pencernaannya akan diturunkan. Terus aliran darahnya dialihkan ke otot gitu untuk kemampuan berlari gitu. Ini contohnya dari Sherwood ya, aku bilang tadi. Nah, ini sel sinaps.
Ini potensial aksi ya, potensial aksi dari sel gitu. Ini potensial aksi. Nah, jadi ini membran potensial nah, sebutannya ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan ini ada positif, positif sama negatif ya. Nah, ini X1, X2, X3. X1, X2, IN1. Oh ya, oke. Ini terakhir deh kita bahas soal ini. Terus habis itu nanti ini filenya kuncinya aku kasih deh. Biar nanti kalian bisa lanjut belajar. Oke, ini jadi kalau diperhatikan yang ini menghambat ya. Jadi kalau bertiga lawan dibandingkan dengan kalau yang memicu saja, yang plus saja, eksitatori sama yang ini tanpa yang inhibisi, pasti ya logikanya simpelnya yang lebih tinggi yang eksitatori gitu daripada yang dibarengin inhibisi gitu. Terus pembelahan antagonis reseptor GABA menurunkan efek neuron LN1 terhadap neuron postsinaptik. Jadi antagonis GABA ini dia menyebabkan anti GABA gitulah, istilahnya anti GABA. Jadi dia kanal ion berada pada sinaps inhibitorik memiliki ligan GABA. Penambahan GABA akan meningkatkan GABA terhadap kanal tersebut yang mengurangi IPSP. Jadi dia akan mengurangi ini ya potensialnya dia, ini IPSP itu. Dia akan mengurangi si inhibitory postsinaptik. Gitu. Terus habis itu yang C, ketika neuron presinaptik X1, X2, LN1, IN1 maksudnya mengaktifkan protein kanal ion membran yang sama namun berbeda arah. Ini salah ya. Jadi dia itu beda kanal. Kalau yang kanal yang IPSP itu menyalurkan CL. Karena CL-nya dimasukkan, dia makanya turun. Jadi dia bukan mengeluarkan Na atau K+, tapi dia memasukkan CL gitu. Itu inhibitorik gitu. Ini pengetahuannya ada di Campbell juga sih. Jadi kalian baca aja bab yang neuron lebih ke sinaps ya. Sinaps dan saraf itu nanti ada gitu. Nah, yang D itu meningkatkan konsentrasi natrium ekstrasel akan meningkatkan resting potensial dari membran neuron. Nah, kenapa yang ini salah? Karena resting potensial itu diatur oleh potensial K+, bukan Na+. Na+ kan nanti masuk ke dalam gitu ya. Na+ itu kan nanti masuk ke dalam. Jadi resting potensial itu bukan tergantung Na+-nya, tapi K+-nya sebanyak apa gitu. Jadi gitu. Nah, karena waktunya udah habis, kita jadikan asinkron aja. Nah, ini aku kasih dulu ya soalnya. Ini. Oh iya, jadi harus ditutup dulu. Bentar. Klik to retry. Nah, ini aku taruh di chat ya, jadi bisa kalian download. Tolong soalnya jangan disebarin karena ya confidential gitu ya. Soal ini confidential. Jadi buat kalian aja deh. Jadi kan eksklusif kalian yang bayar ikut TO ya kalian aja gitu kan yang dapat gitu. Jadi itu aja buat pembahasan sore ini. Semoga dengan pembahasan itu kalian bisa tahu gitu ya. Jadi kenapa sih kok jawabannya benar, kenapa kok jawabannya salah, itu karena ada dari konsep dan juga dari membaca datanya gitu ya. Itu dari situ aku harap nanti untuk OSK kalian bisa punya kans yang lebih bagus tuh buat lolos ke nasional, ke provinsi dan nasional. Karena memang tahun ini aku tim soal dan aku tahu soalnya susah. Itu aja dari aku. Kita tutup dengan doa. Doa disilahkan. Oke. Sekian doanya bisa dilanjut nanti. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.